Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran fil istighfari minadh dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah Al-Ustaz Rusli Ahfaz mata'anallahu bituli hayati, sesepuh kita Bapak Haji Ardi, Haji Yusuf, Ustaz Ahmad Jalan, hadirinul hadirah rahimakumullah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang keberapa ya? 6 ya. Di puasa yang ke-6 ini, 6 atau 7? Kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Kita niatkan yang kurang sehat jamaah kita biar dikasih kesehatan, pada sembuh, bisa sempurna mengikuti bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah hadini wa niyatin salihah بنية الشفاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kultum pagi yang berkah ini. Yang pertama, kita harus bisa memahami esensi Ramadan. Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Zatnya sudah berkah. Maka amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan juga mendapatkan keberkahan, mudha'afatul ujur, dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Kalau kita melaksanakan satu fardhotan saja, itu berbanding 70 fardhoh. Bayangkan, bapak-bapak salat zuhur ya, itu Allah lipatkan menjadi 70 fardhotan. Bapak-bapak mengamalkan amal-amal saleh, ba'diyah, qabliyah, beristighfar, berselawat, i'tikaf, itu memiliki nilai seperti melaksanakan ibadah wajib. Jadi zatnya sudah mulia. Dan Nabi mengatakan qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang kepada kita semuanya bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, bulan itu sudah datang kepada kita saat ini. Kita sudah tunggu-tunggu, kita mohon kepada Allah sejak bulan Rajab dengan doa yang diajarkan baginda Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hari ini, saat ini, dan kita sudah masuk kepada hari yang ke-6 bulan Ramadan. Patut kita syukuri semuanya. Patut kita syukuri bersama. Ini adalah nikmat rohaniyat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karenanya pesannya apa? Jangan jadikan Ramadan ini seperti bulan-bulan lainnya. Di bulan lainnya habis sholat subuh misalnya kita tidur lagi, ya. Di bulan Ramadan jangan nanti. Setiap melaksanakan sholat 5 waktu, kita biasanya langsung jalan atau lalai. Di bulan ini jangan, ya.
kita isi dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik-baik. Ingat, semuanya Allah lipat gandakan. Ya, jamaah yang berbahagia, oleh karenanya di dalam bulan Ramadan ini ibadah kita bukan hanya sebatas kepada puasa, menahan lapar dan haus dari mulai imsak ya sampai menjelang berbuka, dan malamnya kita hidupkan dengan tarawih. Katanya bukan hanya itu ibadah di dalam bulan Ramadan. Masih banyak rohaniyat Ramadaniyah yang harus kita gapai. Sayang kalau dari pagi sampai sore kita hanya menahan lapar dan haus, padahal banyak rohaniyat yang harus kita peroleh. Di antaranya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi perjalanan kita dari rumah ke kantor ya, isi dengan berzikir. Katanya la tusaggil qalbaka tarfata a'yun. Janganlah kau sibukkan hatimu hanya sekedar satu kedipan mata saja, jangan. Ya. Nah, jangan sampai ini nambah hari nilai-nilai kualitas puasa kita makin lama makin turun. Masa sama puasa kita dengan puasa cucu kita harus beda. Puasa kita dengan anak kita harus beda. Makanya ada yang namanya maratibus shaum, tingkatan-tingkatan puasa. Kalau tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Puasa orang awam cukup tuh, hanya menahan lapar haus, cukup, dan dia sudah bangga dengan itu, sudah melakukan hal yang hebat yang besar. Padahal dia masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa kagak dapat apa-apaan, hanya dapat apa? Lapar dan haus. Tapi buat orang awam udah luar biasa itu. Nah, kita harus meningkat ibadah puasanya, naik kepada derajat paling tidak derajatnya puasa al-ulama. Puasanya orang ulama ini apa? Selain menahan lapar dan haus, dia juga menjaga anggota tubuhnya ini yang 7. Mata, telinga, mulut, kuping, tangan, perut, kemaluan. Ada lagi ulama mengatakan tambahin satu lagi, hatinya. Jadi 8. Puasanya ulama dia menjaga sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun. Jangan sampai apa? Matanya kagak puasa, kupingnya kagak puasa, lisannya kagak puasa. Tapi kata Nabi apa? Jika Anda berpuasa, faliyasum lisanah. Maka lisan juga harus puasa, mata juga harus puasa, kuping juga harus puasa, kaki juga harus puasa, semuanya. Ini menandakan bahwa ibadah kita sudah mulai kualitasnya meningkat minal awam ilal ulama. Artinya naik lagi kepada al-arifin, al-muqarrabin, terus begitu. Ya, puasanya khas bil khas. Jamaah yang berbahagia, isi yang pertama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ruhaniyat Ramadan, namanya apa? Baca Al-Qur'an. Kalau dulu bulan kemarin kita hampir kagak sempat baca Quran, buka aja kagak sempat. Ini syahrul unzila fihil Quran. Bulan ini adalah bulan Allah turunkannya Al-Quran. Ya, maka jangan sampai kita Ramadan mulai berakhir kita kagak sempat baca Al-Quran. Paksain tuh, satu hari 1 juz, paksain. Didik diri kita, didik nafsu kita, didik jiwa kita agar mau baca Quran. Kalau kita kagak paksain, udah waktu berjalan begitu aja.
Kiai, saya kagak bisa baca Quran. Ya, sudah. Apalnya apa apalnya? Apalnya kulhu aja. Sudah baca kulhu yang banyak. Dalam satu hari 1000 kulhu, udah kulhu aja. Ketimbang dia ghibah, ketimbang dia ngomongin orang lain. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan yang jelek-jelek, ya, maka Allah kagak punya hajat, kagak punya keperluan kepada orang-orang yang puasa, tapi ada tapinya, matanya kagak puasa, mulutnya kagak puasa, dia hanya menahan lapar dan haus. Ya, karena puasa juga punya tingkatan muraqabah yang sangat kuat. Bapak-bapak puasa ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ini bapak ketua kita nih, walaupun tengah hari lemes, nah kita kagak tahu. Dia baru dari warteg tadi. Anak-anak kita puasa, kita nggak tahu. Maka puasa ini apa? Dia yuhazibun nafsa katanya. Dia mendidik jiwa. Wa yuqawwi al-iradah was-safah, dan menguatkan keinginan kita dan kejernihan kebersihan hati kita. Kagak ada yang tahu kita sedang berpuasa, hanya Allah saja. Makanya orang yang berpuasa itu aktsara muraqabatan, tambah tinggi nilai-nilai muraqabahnya, musyahadahnya kepada Allah. Hatta istri kita sendiri nggak tahu kita sedang puasa, nggak tahu. Hanya kita saja. Nah, istilah Ramadan kita ini dengan nilai-nilai rohaniah, zikir, baca Quran, i'tikaf, ya, kalau ada rezeki berangkat umroh ke Ramadan, qiyamul lail, bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun, sambil kita sahur istighfar yang banyak, sebanyak-banyak. Ya malikal mulk, wahai raja jeraja, astaghfiruka min dzambi, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, min dzambi, dari dosaku, wa min ghaflati, dan dari lalainya aku, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Yang banyak itu. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyyati. Jadi apa maksudnya? Ramadan ini kita menggapai rahmatnya Allah, ampunan Allah, jaminan sorga, jauh dari marah dan murkanya Allah, dan insyaallah kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya menahan lapar dan haus dan sekedar salat tarawih saja. Waktu yang lain banyak, mencatur aja. Anak-anak game aja. Agak berhenti-berhenti. Lihat TV, channel-channel itu, jangan. Ya, ajak matanya juga untuk berpuasa, agar punya nilai-nilai rohaniyat yang bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, yang kemudian harus kita tanamkan di dalam hati kita ini, semua kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan itu juga harus kita lakukan nanti ya setelah bulan Ramadan. Jangan hanya berhenti Ramadan, berhenti amal soleh, jangan. Ya, maka ada istilahnya apa? Janganlah Anda insan-insan Ramadaniyin, tapi jadilah insan-insan Rabbaniyin yang menyembah Allah di dalam bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah sama Allah yang kita sembah juga di bulan luar Ramadan.
Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan juga sama Al-Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan. Ya. Kunu rabbaniyin. Jadilah Anda insan-insan rabbani yang puasanya tiwalal am, sepanjang tahun. Matanya selalu dijaga. Jamaah kita pasti semuanya pada punya HP itu ya. HP itu alat ya, kita bisa jadikan sarana untuk dekat kepada Allah. Kita bisa juga jadikan sarana untuk kita jauh daripada Allah. Tinggal bapak-bapak bisa membukanya, mana memilihnya, mana yang bermanfaat buat kita, mana yang kagak bermanfaat buat kita. Makanya selalu minta doa kepada Allah, minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang membuat kita makin hari makin takut kepada Allah. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di situ beriman, selalu berzikir kepada Allah, dan ada rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Takut Allah marah sama kita. Takut anugerah Allah yang tadinya kita dikirim ke kita kagak jadi. Karena puasa mengantarkan la'allakum tattaqun. Jamaah yang berbahagia, nanti di akhir Ramadan ya, di 10 terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam ini malam yang istimewa. Mukaddimahnya sudah di awal bulan Sya'ban, tanggal 15 di Sya'ban. Itu mukaddimahnya. Sejak saat itulah Rasulullah SAW dan para alim ulama mendidik kita untuk menyiapkan hati kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan rohaniyat, nafahat ilahiyah wal asrar al-anwariyah al-qudsiyah, nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawiyah. Dengan cara bagaimana? Bersihin hatinya, terus bersihin hatinya. Ya, karena setiap orang itu hatinya ada yang bersih, ada yang kotor. Ada yang hatinya sudah terbuka, ada yang masih saja terbelenggu dia. Kalau bahasa hadis tuh ada qaflah, ada gemboknya. Kalau orang hatinya selalu digembok aja, maka dia sulit mendapatkan ilmu Allah. Terkunci saja. Dan Rasul mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah menginginkan seorang hamba menjadi baik, futiha lahu qafla qalbihi, Allah bukakan kepadanya kunci atau gembok hatinya. Dibuka, plok. Pas dibuka apa? Wa ja'ala fil qalbihi al-yaqina was-sidqa. Allah jadikan di dalam hatinya ada keyakinan yang kuat kepada Allah, kepercayaan yang kuat kepada Allah, ada kesidikan, kejujuran yang kuat kepada Allah. Lalu wa ja'ala fi qalbihi wa'yan bima salaka fi, Allah kasihkan dalam hatinya sebuah pemahaman yang sempurna. Kita ini terkadang bingung ya, mau memilih sebuah pilihan, mana yang harus kita pilih. Kalau hati kita sudah bersinar, sudah berilmu, nanti Allah bimbing itu. Ya, dikasih pemahaman yang sempurna, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Kalau gagal, upayakan terus. Yakin Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. La yatakhallahu anhu. Ya, akan ada seluruh bantuan, dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita Allah berikan karunia dengan bersihnya hati kita, maka ada hikmah-hikmah yang akan kita dapatin nanti. Dan Allah mengatakan begini, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 tahun ini
memiliki karunia-karunia. Jadi ada nafahat, beda dengan al-khairat. Al-khairat kebaikan-kebaikan, tapi bersifat zahiriyah. Ini bersifat ma'nawiyah, al-baqiyah, ukhrawiyah. Ya, apa isinya nih? Apabila Allah berikan kita ya nikmat-nikmat nafahat, ya. Yang pertama katanya Allah jadikan hatinya itu ada mizan. Apa mizan? Dia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ya, ini hak, ini batil. Ada pilihan seperti itu. Yang kedua, Allah kasihkan di hatinya ada ilmu, ada cahaya. Dia bisa yang kasyif melihat. Kan berapa banyak orang jatuh karena kebodohannya, karena kekadaran, kekeruhan hatinya, kegelapan hatinya. Kagak ada bimbingan ilahiyah. Lihat contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, begitu hebatnya godaan-godaan Siti Zulaikha, tapi masih ada taufik Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah, cahaya Allah. Dia memilih ini jelek, ini baik. Yang berikutnya nikmatnya kalau kita mendapatkan nafahat ilahiyah di bulan Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar, Allah kasih kepada kita apa? Kenikmatan, kelezatan ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang sudah hampir Allah ambil dari hati setiap hamba-hambanya diambil. Kenapa? Karena banyak mainnya, ikutin hanya hawa nafsunya saja. Ya, tidak yaqbalullaha biqalbihi, tidak menyembah Allah dengan hatinya, baru menyembah Allah dengan raganya saja. Nah, Allah kasih dia kelezatan ketika beribadah, kenikmatan ketika sedang beribadah. Bapak-bapak kalau lagi berzikir, baca Quran, terasa enak apa pengen cepat buru-buru selesai? Apa? Ada nggak rasa lezat, nikmat, gitu? Mensyukuri semua nikmat. Katanya apa? Aku berikan kepada kalian semua anggota tubuh ini. Aman, kata, nikmatun alaikum, nikmat. Karena banyak orang yang nggak punya tangan, nggak punya mulut, telinganya punya tapi nggak bisa dengar, ya. Dan kita masih punya itu semuanya. Ya, ada orang yang masih hidup di bulan Ramadan tapi mulai dikurangi kesehatan-kesehatannya. Ya, dia bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan barangkali juga ya, tidak ada yang bisa menjamin di antara kita apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai terakhir. Makanya selalu doa, Allahumma qad ballagtana awwalahu ballagtana tamamah. Ya Allah, Engkau sudah menyampaikan saya di awal Ramadan sampai hari ini. Dan aku mohon juga kepadamu ya Allah, panjangkan umur saya bisa menyempurnakan puasa-puasa hari-hari di bulan Ramadan. Minta selalu, ya, biar Ramadan kita sempurna, bisa Idul Fitri, bisa berlebaran. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir jangan lupa, puasa kita begitu hebatnya, bagusnya, sempurnanya, tapi kalau kita kagak mengeluarkan zakat fitrah, ini penting, ya, mu'allaqun bainas sama wal ardh, maka puasa kita belum Allah terima, masih bergantungan antara langit dan bumi. Ya, siapkan, niatkan, ya, untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, wa man ta'ul, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab hidup kita. Ya, karena zakat fitrah ini punya dua fungsi. Yang pertama, tuhratan lis-shaimin, membersihkan orang-orang yang puasa. Kan kita puasa ada candanya terkadang kan, nggak sengaja ya ternyata ngomongnya jelek, ada, bahkan belum ada dustanya, atau mata kita
lihat yang jelek-jelek. Nah, itu dengan zakat fitrah tuhratan. Yang kedua, tu'matan. Ya, kita berbagi makanan kepada fakir miskin. Ya, yasuddu hajatil muslimin, menutupi kebutuhan saudara-saudara kita orang muslim. Maka puasa ini punya nilai yang mutakamila mutarabit, sangat sempurna. Ya, punya nilai-nilai insaniyah. Ada diceritakan ya, seorang sahabat itu dia sengaja nggak mau makan banyak. Ya, dia pengen merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan. Padahal dia saudagar, orang kaya, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sengaja melapar-laparkan dirinya agar dia merasakan bagaimana orang-orang yang lapar itu. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, ya, ini memberikan hikmah dua tadi. Selain zakat fitrah, sedekah. Sedekah yang paling afdal kata baginda Rasul fi Ramadan. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat. Ya, bapak-bapak yang biasa ngantar makanan, di sini ada buka bersama deh. Ada kan? Ada buka bersama kan? Setiap orang bawa gemblong, pisang, lontong, bakwan, penuh ini. Ya. Dan itu apa? Ta'udu ila fa'ilihi. Semua amal soleh, sedekah yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita semuanya. Ya, keberkahannya untuk kita semua. Jamaah berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita baca doa. Semoga yang hadir pada kesempatan berbahagia ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, rezekinya tambah banyak, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, cucu-cucunya soleh dan solehah, diberikan tempat-tempat yang mulia. Dan kita minta kepada Allah bisa sempurna melaksanakan puasa ini dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah, Allah yaghfirud dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة، سر الفاتحة، ببركة الفاتحة، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا الرحمن، يا دافع البلاء يا الرحيم. اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة رسولك إلى جنتك الخلد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal nabawiyah wal akhlaqal qur'aniyah. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la zaliman aw mazluman illa nasarta wa la dainan illa qadaita wa la musafiran illa wasalta wa la maridan illa syafaita. Khususnya Bapak Haji Abdul Khaliq di kesehatan banyak umurnya. Wala mayyitan illa rahimta wala mayyitan illa rahimta wala shaiman illa qabalta wala mujahidan fi sabilik. Khususnya para pejuang di Palestina, Allah kasih kemenangan, kekuatan, bisa mengembalikan Kudus di tangan umat Islam. Wala mujahidan illa nasarta wala talabil ilmi illa wafaqta wa najahta. Para pelajar yang sedang belajar, Allah kasihkan kebutuhan ilahiyah wal anwar rabbaniyah, dikasih pemahaman, sukses dalam belajarnya. Wala hajatan min hawaijid dunya. Kita yang semua yang punya hajat, punya keperluan, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau mampu mengabulkan semuanya, Engkau mampu mewujudkan semuanya. Semuanya mudah bagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuqulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma ufidukum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.